Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema menyelesaikan dan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan mengenai menyelesaikan kehendak dan melakukan kehendak Bapa ini mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan fokus dan tujuannya bukan hanya untuk keinginan pribadi. Ini melibatkan mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan menuruti dalam apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melakukan kehendak Bapa ini terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa akan ada banyak orang yang melayani dalam namanya dan percaya bahwa mereka adalah hamba-Nya. Namun sesungguhnya Kristus tidak mengenal mereka sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ini yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa yang di surga ini merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Ketaatan melakukan kehendak Bapa memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Namun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Kita mampu untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa dan menjalankan hidup benar hanya oleh karena kasih karunia, kuasa Allah dan hidup rohani yang secara terus-menerus itu diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Allah juga senantiasa menyediakan kemampuan bagi setiap kita untuk kita menaati Dia sebagaimana hal itu dikehendakinya melalui kuasa Roh Kudus yang mampu untuk mengurapi setiap kita. Saudaraku, jadi kasih karunia yang diberikan Allah ini tidaklah membatalkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Teladan ketaatan akan kehendak Bapa juga ditunjukkan oleh Kristus, yang Dia tegas berkatakan bahwa dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-34 dikatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudaraku, ini tidak heran ketika kesedihan dan ketakutan mengancam hidupnya Tuhan, ketika Tuhan harus menghadapi kematian di kayu salib untuk melaksanakan tugas keselamatan bagi umat manusia. Yesus saja berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, bilalah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala yang bertekuk lutut di dalam bumi ini akan menyembah Dia dan mengaku Dia sebagai Kristus yang adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Nah, saudaraku, melakukan kehendak Bapa hanya dapat terjadi atas orang-orang yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Gaya hidup seperti ini, jika dikembangkan terus, akan sampai pada kualitas hidup yang disebut sebagai hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita dari hari ke hari? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah diakui oleh Tuhan bahwa kita ini melakukan kehendak Bapa? Saudaraku, dari firman Tuhan di pagi ini, Tuhan mau mengingatkan bagi setiap kita untuk mari kita mau taat untuk melakukan kehendak Bapa yang memang merupakan syarat yang tetap untuk kita tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Namun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu
merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dan kerajaan Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa hanya dapat terjadi atas orang-orang yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kesimpulan dari renungan di pagi ini, mari kita mau sungguh-sungguh mengerjakan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Kita mau fokus kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya keinginan diri kita sendiri, tapi mari kita melakukan kehendak-Nya dengan setia dan sukacita. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita. Mari kita hidup dalam tuntunan kuasa-Nya, hidup dalam ketaatan kepada-Nya, sehingga apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kita mau mengerjakannya, yaitu kita taat, kita meneladani sikap-Nya untuk hidup berkenan di hadapan-Nya. Mari kita mau meneladani dan menuruti kehendak Tuhan dari hal-hal yang terkecil, dan itu yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk terus hidup berkenan di hadapan-Nya. Tuhan berkati. Emmanuel.